Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pertengahan abad ke-18, perdebatan para ilmuwan mengenai siapakah manusia pertama di bumi ini terus terjadi tanpa ada pegangan yang pasti. Di satu sisi menganggap bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Di sisi lain, ungkapan ini dibantah dari kalangan yang mengatakan bahwa manusia purbalah yang menjadi manusia pertama. Kedua kontradiksi ini terus terjadi hingga sekarang. Di dalam agama Islam kita mengungkapkan bahwa Nabi Adamlah manusia pertama, bukanlah lainnya. Hal ini sesuai dari dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Namun, pada kondisi yang lain, kita dihadapkan oleh kurikulum pendidikan yang mengatakan bahwa manusia purba sebagai manusia pertama bukanlah Nabi Adam. Bahkan ada argumen mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam termasuk manusia modern dan ia juga berasal dari manusia purba. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah, mengapakah pendapat ini terus mengalami kontradiksi hingga hari ini? Kemudian, siapakah sesungguhnya manusia pertama yang pertama kali hidup di bumi? Atau siapakah makhluk hidup pertama sebelum manusia Adam alaihissalam? Adakah ia berasal dari kera atau ia berasal dari makhluk yang lain secara khusus? Simak penjelasannya. Banyak beranggapan bahwa manusia purbalah yang menjadi manusia pertama. Namun ketahuilah, dasar pijakan konsep tersebut berasal dari kaum evolusionis. Dari mereka inilah bermula segala teori yang mengajarkan kepada kita bahwa manusia purba yang berasal dari bentuk kera adalah sebagai nenek moyang manusia pertama. Mereka menganggap bahwa manusia memiliki family tree keterhubungan ini. Di dalam sebuah buku yang berjudul Adam alaihissalam versus manusia purba yang ditulis oleh salah seorang sarjana Al-Quran dan Hadis, T.O.I.N. Araniri, ia mengungkapkan, konsep family tree telah dibuat oleh para pengikut Darwin. Ia bernama James Kinder. Seperti yang terlihat di atas, mereka menganggap bahwa Homo sapiens sapiens, yaitu kita, berasal dari silsilah kehidupan yang turun-temurun dari manusia purba. Adapun manusia pertama atau nenek moyang manusia kita berasal dari titik awal Sahelanthropus. Inilah pendapat mereka bahwa kita memiliki hubungan keluarga dengan Sahelanthropus, yaitu manusia pertama yang ada di dunia. Lalu, mengapakah pendapat ini terus mengalami kontradiksi? Jawabannya, karena konsep mereka hanya semata berpijak pada materialis tanpa didasari agama. Hal inilah yang membuat teori buatan pengikut Darwin terus mengalami kelemahan dan pembantahan secara sains yang telah ditemukan hari ini. Kita tahu sebagai umat muslim bahwa Adam adalah manusia pertama di bumi. Hal ini terlihat pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Para ulama tafsir dan ulama-ulama lainnya sepakat bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Inilah ayat yang tegas mengatakan bahwa manusia Adam adalah manusia pertama di bumi. Namun yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah, siapakah makhluk pertama sebelum Allah menciptakan manusia? Seperti mana yang telah diketahui oleh malaikat di atas, bahwa dahulu mereka pernah mengatakan, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Siapakah makhluk yang dimaksudkan malaikat ini? Benarkah maksud malaikat tersebut adalah manusia purba? Atau ada makhluk lain yang bukan sejenis manusia? Tengku Habibie di dalam bukunya melanjutkan bahwa pendapat ini merupakan kesepakatan bagi seluruh para ahli tafsir. Mereka menyebutkan sesungguhnya makhluk sebelum Adam yang hidup saat itu, yang mereka saling menumpahkan darah dan membuat kerusuhan, adapun mereka yang membuat kerusuhan itu adalah dari golongan bangsa jin, bukanlah manusia purba. Itulah sebabnya malaikat mengetahui kondisi keadaan tersebut sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Adam tidak diciptakan. Lalu Allah menjawab bahwa aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berkenan tentang hal ini, bahwa sesungguhnya makhluk sebelum Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus jin untuk turun menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Inilah yang membuat malaikat untuk protes kepada Allah untuk tidak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hampir seluruh ahli tafsir yang mengatakan bahwa jin adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah pertama sebelum Allah jabatkan khalifah kepada Nabi Adam. Para ahli tafsir ini salah satunya adalah Muhammad Ali As-Sabun di dalam kitabnya Safwatut Tafasir. Beliau mengatakan, dan dikatakan orang bahwa adalah jin pada saat itu di bumi, mereka berbuat kehancuran.
Maka ketika itu Allah membangkitkan malaikat untuk mereka agar dibunuh. Kemudian para malaikat mengukur-ngukur keturunan Adam alaihissalam atas mereka. Muhammad Ar-Razi Fakhruddin dalam kitabnya Tafsir Al-Fakhrul Razi, beliau mengatakan sama seperti mana di dalam kitab Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau pernah mengatakan, diriwayatkan hal tersebut dari Ibnu Abbas dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menafikan jin dari bumi dan menempatkan Adam di bumi, yang Adam adalah seorang khalifah untuk jin yang mendahulunya. Pendapat ini disetujui juga oleh Muhammad Amin Asy-Syaqati dalam kitabnya Adwal Bayan fi Tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan bahwasanya maksud sebab khalifah bapa Adam Nabi kita alaihissalam adalah karena sesungguhnya dia adalah seorang khalifah di buminya dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan orang karena sesungguhnya telah dijadikan dari jin yang mereka bertempat tinggal di bumi atasnya. Pendapat ini juga disetujui oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil. Kemudian oleh Muhammad Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Juga Muhammad Yusuf Al-Andalusi dalam kitabnya Bahrul Muhit fi Tafsir. Selain itu, para ulama tafsir menyetujui pendapat ini juga datang dari Muhammad Abdul Mu'in Al-Jamal dalam kitab Tafsir Al-Farid fil Qur'anil Majid. Kemudian terakhir juga berasal daripada Jihad Muhammad Hajjaj dalam kitabnya Al-Amaru wa Ansabu Al-Anbiya. Para ahli tafsir ini adalah sebahagiannya yang mengatakan bahwa jin adalah makhluk pertama sebelum Adam alaihissalam, bukan manusia purba, seperti mana ada anggapan bahwa protesnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan manusia purba yang dilihat oleh para malaikat tersebut pada saat dahulu kala. Jadi kesimpulannya adalah jin adalah makhluk pertama yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Adam alaihissalam, sedangkan manusia pertama di bumi adalah Adam alaihissalam. Inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ilmu pengetahuan akan memiliki sisi kekurangannya jika tidak didasari agama, seperti mana yang telah kita bahas di atas. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.